Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Danto Simarmata dari Prodi Jurusan Pendidikan Sejarah Stambuk 2022 kelas reguler D. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna, Integrasi Life Skill, KBK, CTL, dan MBS. Nah, buku ini itu ditulis oleh Bapak Muklas Samani. Nah, dalam buku ini juga ketebalannya itu 213 halaman dan diterbitkan oleh SIC di Surabaya pada tahun 2010. Nah, dalam buku ini itu terdiri dari bab-bab ya, yang dimana terdapat 8 bab dalam buku ini. Dimana bab pertama itu membahas tentang untuk apa anak harus sekolah. Nah, seperti yang kita tanyakan kan, pertanyaan ini juga sering muncul di benak para, baik itu kita sebagai para peserta didik, juga orang-orang tua kita seperti itu. Nah, dalam buku ini juga membahas ini tentang untuk apa anak harus sekolah. Nah, dalam sub pertama itu di sini menjelaskan di bab 1 tentang pengetahuan dan fenomena alam. Nah, dalam buku ini pula buku ini seperti dia menceritakan tentang hal yang dia temukan atau hal yang dia lihat pada saat dia berada di sebuah kampung nih. Nah, di sebuah kampung tuh dia itu melihat sebuah atau segerombolan anak-anak nih, anak-anak yang sedang berdiskusi, yang kisaran umurnya itu sekitar SMP seperti itu. Nah, pada saat dia menghampiri anak-anak tersebut, dia melontarkan beberapa pertanyaan nih mengenai seperti peristiwa-peristiwa atau fenomena alam seperti itu. Nah, pada saat dia menanyakan hal-hal tersebut, para siswa-siswi ini bisa menjawabnya, tapi ada satu hal yang kurang, yaitu para siswa-siswi ini tidak mampu mengaitkan pendidikan tersebut kepada fenomena alam seperti itu. Nah, di sini pula dijelaskan bahwa sebenarnya anak-anak SMP, kisaran SMP itu memiliki pengetahuan yang lebih, tapi mereka dalam mengaitkannya dalam fenomena alam seperti itu, mereka harus dipancing nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu membawa mereka bisa mengaitkan hal-hal tersebut seperti itu. Selanjutnya ke subbab pembahasan kedua ini berjudul tentang pendidikan tidak membumi. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ada suatu peristiwa nih, seorang yang sedang bertemu atau kembali bertemu dengan teman lamanya seperti itu, yang sudah sukses dalam usaha dagangnya nih. Nah, pada saat dia sudah sukses dengan usaha dagangnya, si orang ini menanyakan nih kepada teman lamanya ini gitu, tentang pendidikan anak-anaknya. Terus si pedagang ini mengeluarkan statement seperti pendidikan itu tidak terlalu teoritik seperti itu dan tidak terkait dengan kehidupan nyata. Nah, ini juga sangat menarik nih yang bisa kita ambil di sini, dimana ini juga terjadi pada masa sekarang, dimana sering sekali kita menempuh pendidikan seperti itu, tapi nyatanya nanti kita setelah menempuh pendidikan itu tidak terkait nih dengan kegiatan-kegiatan kita. Ini juga yang terdapat di sini, bahwasanya dia mengatakan bahwa anak-anaknya belajar IPS, belajar IPA, belajar matematika seperti itu, tapi itu tidak bisa diterapkan dalam usaha dagangnya, itu tidak bisa diterapkan untuk meraup untung besar seperti itu. Begitu juga yang terjadi sekarang nih. Nah, kita misalnya kita mengambil jurusan pendidikan sejarah seperti itu. Nah, itu juga mau ketika kita lulus, kita tidak tidak searah dengan apa yang kita ambil seperti itu. Itu juga yang terjadi pada masa sekarang. Demikianlah yang dibahas di bab 1 dalam buku ini. Nah, selanjutnya di bab kedua dalam buku ini berjudul mencermati orang-orang sukses. Nah, di sini terdapat 4 sub pembahasan. Yang pertama itu adalah Pak Badrun, pedagang panutan. Yang kedua, Insinyur Wahyu, arsitek yang tekun.
Pak Trisman birokrat lurus, dan Bu Chandra guru idola. Nah, di sini berjudulkan mencermati orang-orang sukses. Nah, dalam subbab ini dijelaskan nih bahwa inilah contoh-contoh orang sukses yang ditemukan oleh sang penulis ini dalam kegiatannya, di mana Pak Badrun pedagang panutan. Nah, di sini kita tahu orang-orang sukses pasti menjadi orang yang dipanut atau menjadi idola nih dari orang-orang yang ingin merintis seperti mereka, seperti itu. Selanjutnya itu Insinyur Wahyu, arsitek yang tekun. Dimana jika kita ingin menjadi orang sukses tuh, kita itu harus tekun, tidak bisa seperti tidak totalitas gitu. Kita harus tekun dalam melakukan apa yang ingin kita mulai dan apa yang ingin kita selesaikan. Nah, begitu juga Insinyur Wahyu yang menjadi arsitek yang sukses karena ketekunannya, seperti itu. Selanjutnya adalah Pak Trisman, birokrat lurus. Nah, ini sama juga dengan tekun nih. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita itu harus berpandangan ke depan gitu. Dimana kita harus teguh pada keyakinan kita. Kita harus percaya bahwa kita bisa menjadi orang sukses, seperti itu. Kan banyak nih orang-orang yang gagal menjadi orang sukses itu karena dia itu mudah menyerah, seperti itu. Dia tidak berpegang teguh pada apa yang sudah dipegang dia, apa yang sudah dimulai dia, seperti itu. Nah, dan maksudnya Bu Chandra guru idola. Nah, di sini juga sama seperti yang pertama, bahwa ketika kita menjadi orang sukses pasti kita akan menjadi idola bagi orang-orang yang ingin sukses seperti kita. Nah, dalam buku ini juga ditulis nih seperti ini kalimatnya. Cara berpikir yang paling mudah untuk menemukan kunci orang sukses adalah dengan pola pikir induktif, yaitu mengidentifikasi orang-orang sukses, kemudian mencermati apa kunci rahasia sukses mereka. Jika kita mendapatkan cukup banyak kasus tentang ciri-ciri orang sukses dan dari kasus tersebut dilakukan generalisasi, maka secara prosedur berpikir kita akan mendapatkan ciri-ciri orang sukses yang berlaku secara universal. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi nih, tadi kan sudah dijelaskan di buku ini banyak sekali contoh-contoh orang sukses, di mana seperti Pak Badrun yang dia menjadi pedagang panutan, terus Insinyur Wahyu, arsitek yang tekun, Pak Trisman yang birokrat lurus. Nah, itu kan menjadi ciri-ciri orang sukses nih dari sifat-sifat mereka yang ada tekun, lurus, seperti itu. Nah, juga masih banyak lagi nih ciri-ciri orang sukses yang bisa kita temukan di kehidupan kita. Nah, di sini juga kita juga bisa meniru atau menggeneralisasikan ciri-ciri orang sukses di kehidupan di sekitar kita, agar kita mampu seperti mempelajarinya, seperti itu, atau menangkap kunci-kunci sukses mereka dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita agar kita juga menjadi salah satu orang sukses nantinya. Selanjutnya kita lanjut ke bab berikutnya, itu bab 3 dalam buku ini yang berjudul tentang life skill dan mata pelajaran. Nah, ini cukup menarik nih, dari judulnya itu tentang life skill versus mata pelajaran. Nah, dalam buku ini juga dikatakan seperti ini. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill education dimaknai sebagai substansi pendidikan, yaitu pendidikan yang mengajarkan kecakapan untuk menggapai kesuksesan hidup. Sebagaimana digambarkan pada bab mencermati orang-orang sukses tadi, substansi life skill dapat masuk ke berbagai program pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan memang menyiapkan anak didik agar sukses di kehidupan kelak. Nah, di sini saya juga memiliki makna nih tentang life skill. Life skill itu seperti kita mempunyai skill nih, skill agar bisa kita pergunakan nantinya dalam dunia pekerjaan. Ketika kita sudah selesai nih dalam pendidikan, kita mempunyai skill. Nah, life skill ini yang bisa membuat kita bertahan hidup nih di kehidupan di dunia pekerjaannya nantinya. Nah, kita tahu kan bahwa itu sangat penting nih bagi kita yang nantinya akan terjun ke dunia pekerjaan. Nah, kan banyak nih stigma-stigma yang mengatakan bahwa life skill itu lebih perlu daripada mempelajari mata pelajaran, seperti itu. Nah, sebenarnya yang bisa saya tangkap nih, keduanya itu saling seperti saling berkaitan, seperti itu. Mengapa saya bilang saling berkaitan? Kan banyak yang bilang
yang beranggapan bahwa ngapain belajar tentang mata pelajaran seperti olahraga, seperti bahasa Inggris, atau seperti agama seperti itu. Ya bagus kita belajar skillnya aja, itu skillnya seperti kita langsung membuat, misalnya di IPA nih, membuat obat untuk tumbuh-tumbuhan yang bisa kita jual nantinya, atau kita belajar memperbaiki sepeda motor seperti itu. Itu juga kan sering timbul nih dalam pikiran-pikiran kita sebagai para peserta didik nih. Nah, sebenarnya saya mengatakan bahwa kedua ini sangat berkaitan, antara life skill dan juga pendidikan, mata pelajaran. Dimana kan life skill ini seperti yang dijelaskan di buku tadi, ini juga termasuk dalam mata pelajaran atau dalam pendidikan seperti itu. Nah, ada halnya kita sebagai pendidik nantinya, kita harus menselaraskan nih antara mata pelajaran dan juga life skill. Dimana kalau kita memiliki life skill dalam nantinya untuk kita terapkan nanti, kita juga harus memiliki satu pengetahuan nih, misalnya dalam kan sebelum kita mengetahui bagaimana cara memperbaiki sepeda motor, kita harus tahu dulu nih apa ini alat-alatnya seperti itu, bagaimana teknik pengerjaannya, dan seperti itulah. Kan itu kan juga terkandung dalam mata pelajaran. Kita harus juga mempelajari tentang mata pelajaran. Nah, di mana mata pelajaran ini juga sangat berguna nih dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mata pelajaran agama. Nah, percuma kita memiliki life skill kalau kita tidak memiliki rohani atau keagamaan yang kuat. Itu juga kan sama saja, itu menjadi ilmu yang sia-sia kalau kata orang. Nah, percuma juga kita memiliki life skill jika kita tidak memiliki jasmani yang kuat dalam mata pelajaran olahraga seperti itu. Nah, kita tidak memiliki tenaga, kita tidak memiliki gairah semangat seperti itu. Lanjut ke bab keempat nih. Bab keempat itu berjudul tentang pendidikan akhlak. Akhlak adalah akhlaknya pendidikan. Sepertinya ini salah sebentar. Nah, pendidikan akhlaknya pendidikan. Nah, ini kan seperti judul yang sangat menarik ini. Pendidikan akhlaknya pendidikan. Akhlak ini adalah akhlaknya pendidikan juga memiliki akhlak seperti itu. Nah, dalam buku ini membahas bahwa akhlak itu sangat penting dalam pendidikan, dimana di sini menekankan bahwa seharusnya akhlak itu di atas dari pendidikan. Nah, dalam contoh kehidupan saat ini, banyak sekali para peserta didik atau kita sebagai siswi atau mahasiswa-mahasiswi tidak memiliki akhlak, walaupun kita memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Nah, kita ambil contoh nih dalam kehidupan berpendidikan seperti itu. Bahwasanya sekarang ini kan banyak para pemuda atau para yang masih mengemban sebagai seorang peserta didik itu tidak menghormati lagi orang-orang yang lebih tua darinya. Ini menggambarkan bahwa akhlak pada saat sekarang ini sudah sangat dinomorduakan daripada pendidikan seperti itu. Nah, kita ambil contoh lagi dalam kehidupan lainnya nih, seperti dalam proses belajar mengajar nih, kan juga masih banyak nih para peserta didik yang tidak menghormati pengajarnya seperti itu. Seperti dulu saja nih, kita lihat bagaimana dulu orang-orang itu sangat menghormati orang-orang yang lebih tua. Kita bilang saja dalam segi menyapa, dulu menyapa itu sangat sering dilakukan. Sekarang menyapa sangat jarang. Bahkan banyak sekali para peserta didik yang menghindari jika bertemu dengan orang-orang yang dia kenal, seperti gurunya atau pamannya atau seperti apanya, seperti saat di jalan mereka menghindari. Padahal orang-orang dulu tuh mereka sangat mengutamakan akhlaknya dalam menyapa seperti itu. Sekarang itu sudah ditinggalkan. Nah, selanjutnya itu seperti memberi salam seperti itu. Sekarang kita lihat bahwa ketika
waktu pagi-pagi misalnya guru berjumpa dengan muridnya, bahkan tidak saling menyalam gitu, tidak saling menyapa seperti itu menjadi hal yang kita temukan pada saat sekarang, dimana seperti yang saya jelaskan tadi, seharusnya akhlak itu harus di atas seperti itu. Akhlak itu harus mengimbangi pendidikan kita. Bahkan tidak mengimbangi, akhlak itu harus menang daripada pendidikan. Dimana ketika kita memiliki ilmu yang tinggi pun, walaupun akhlak kita jelek seperti itu sangat dimana kalau kita memiliki ilmu yang tinggi pun, kalau kita memiliki akhlak yang sangat buruk, itu di kehidupan bermasyarakat itu sangat seperti kurang lah seperti itu. Makanya ilmu dan juga akhlak itu harus di atas. Kita harus mementingkan akhlak dalam kehidupan kita, dalam pendidikan juga akhlak di atas, dalam bersosialisasi juga akhlak di atas. Dimana jika kita ada peribahasa yang mengatakan seperti ini, jika kita memiliki pendidikan yang sangat tinggi, jika kita tidak memiliki akhlak yang bagus, itu sama saja dengan nol seperti itu. Itu juga yang dijelaskan di buku yang berjudul Menggagas Pendidikan Bermakna, yang dimana ditekankan sekali lagi yang saya bilang bahwa akhlak itu di atas pendidikan. Selanjutnya di bab 7 ini berjudul tentang siapa yang menilai pendidikan. Nah, di sini pasti kita beranggapan bahwa pendidikan itu yang menilai itu adalah 100% oleh guru. Nah, itu salah. Dimana seharusnya pendidikan itu dinilai oleh semua orang. Semua orang yang saya katakan ini, bagaimana kita mendapatkan ilmu dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga dapat dinilai oleh masyarakat sekitar seperti itu. Bahwasanya jika kita melakukan hal-hal baik, orang-orang sekitar juga menilai bahwa oh, orang ini berpendidikan yang cukup bagus, orang ini menerapkan pendidikan yang sangat bagus gitu. Orang ini orang yang berpendidikan seperti itu. Nah, selanjutnya itu di bab 8 tentang berbagai peran dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan sendiri ini itu banyak orang-orang yang berperan di dalamnya. Yang pertama itu orang tua. Di sini orang tua sangat berperan penting bagi pendidikan, di mana orang tua yang memberikan semangat, orang tua menjadi tempat belajar seorang anak pertama kali. Nah, tempat membentuk karakter juga itu adalah di lingkungan keluarga. Ini dimana makanya orang tua ini memiliki peran penting dalam pendidikan. Selanjutnya itu adalah otonomi sekolah. Sekolah juga memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan, dimana sekolah juga harus mengembangkan setiap pemikiran-pemikiran anak-anak yang ingin berpendidikan. Sekolah juga harus memberikan ilmu-ilmu yang bisa diterapkan oleh para peserta didik untuk diterapkan di kehidupan sehari-harinya, dan ilmu itu cukup bermanfaat seperti itu. Dan selesai juga tentang buku ini, dan saya ingin memberikan kritik dan pujian, dimana pujian kali ini buku ini cukup menarik, dimana buku ini seperti kita membaca cerita. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan sang penulis ini, seperti hal yang dia ditemukan pada saat dia di kampung entah di mana gitu. Dia menemukan bagaimana fakta-fakta unik atau kegiatan-kegiatan orang atau pernyataan-pernyataan orang. Ini cukup menarik, berbeda dengan buku-buku yang lainnya yang seperti fokus ke teori seperti itu. Buku ini juga dilengkapi dengan gambar yang dimana cukup menarik, seperti kita membaca komik seperti itu, tidak bosan. Nah, kritik saya ini ada di mana kata-kata itu yang salah seperti itu, kata-kata yang tidak mudah dipahami, dan juga seharusnya gambar-gambarnya juga ditambahi warna lah yang bisa saya sampaikan tentang CBR saya mengenai menggagas pendidikan bermakna karya Muklis Samani. Terima kasih.